Hai, kita ketemu di NBC HTN dan sekarang saya akan membahas tentang negara Laos. Oke, negara Laos itu memiliki nama lengkap yaitu Republik Demokratis Rakyat Laos, yaitu sebuah negara republik yang terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Laos dikelilingi oleh daratan dan merupakan negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara ya. Jadi negara ini berbatasan dengan Myanmar di sebelah barat laut dan berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sekitar utara dan barat laut, dan berbatasan juga dengan Vietnam di timur, Kamboja di selatan, Thailand di sebelah barat, dan sejarahnya Laos juga dikenal dengan sebutan Lan Xang atau negara 1000 gajah dari abad ke-14 hingga abad ke-18. Laos berasal dari kata langsang yang berarti kerajaan gajah ya, yang sudah saya terangkan tadi. Meskipun Laos tidak memiliki pantai, tapi negara ini sering menjadi pilihan para traveler yang ingin mengunjungi negara-negara di Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand, Vietnam, atau bahkan Myanmar yang memiliki kemiripan tradisi dan budaya. Namun, saat melakukan perjalanan ke Laos, terdapat beberapa etika yang perlu dipahami karena perbedaan budaya, tata krama, dan adat istiadat yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan ya selama perjalanan. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan dan larangan yang berlaku atau pernah berlaku dalam kehidupan di Laos yang NBC HTN atau Hal Tabuni berhasil rangkum. Oke, kita yang ke pertama yaitu menahan diri dalam menunjukkan kemesraan di depan umum ya. Jadi jika Anda melancong bersama pasangan ke Laos, disarankan untuk tidak menunjukkan kemesraan yang berlebihan di depan umum, seperti berpelukan, berciuman, dan sejenisnya. Hal ini sebenarnya sama saja dengan di negara kita di Indonesia ya. Jadi hal ini bertentangan dengan norma yang berlaku bagi penduduk setempat. Meskipun Anda mungkin menemukan momen romantis saat berjalan-jalan, tetaplah menahan diri Anda untuk menunjukkan keromantisan yang bukan adat ketimuran. Oke, yang kedua adalah hindari memakai pakaian minim, bahkan saat Anda itu mau berenang. Jadi di Laos disarankan tidak menggunakan pakaian yang minim ya, bahkan ketika Anda itu berniat untuk berenang. Sebaiknya menggunakan sarung atau pakaian khusus sebagai baju basahan saat mandi di tempat umum atau pada saat Anda ingin berenang. Penduduk Laos biasanya berenang dengan pemakaian lengkap, sarung, atau bahkan celana jeans. Jadi sebaiknya bawalah kemeja atau sarung untuk menutup tubuh saat berenang atau setelah berenang. Bahkan katanya penggunaan bikini saat berjalan-jalan di kota juga tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Oke, yang ketiga, tidak menyentuh biksu. Bagi wanita yang melancong ke Laos, perlu berhati-hati saat bertemu dengan biksu atau biarawan, karena wanita tidak diperbolehkan untuk menyentuh mereka. Katanya, memegang biksu dan biarawan oleh wanita itu dianggap tidak sopan dan bahkan dianggap tabu. Jadi wanita hanya dapat memberikan persembahan makanan atau uang secara langsung ya ke dalam mangkuk sedekah yang biasanya itu dibawa oleh para biksu. Namun terkadang juga harus melalui perantara pria. Yang keempat, menghindari berdebat, berteriak, dan terburu-buru. Jadi penduduk di Laos itu tidak suka mendapatkan perhatian berlebihan dari orang lain. Mereka tidak suka berteriak atau terlibat dalam perdebatan dengan suara keras ya. Tawar-menawar di Laos juga tidak dilakukan dengan cara yang agresif, sehingga tidak perlu berdebat dengan penjual untuk mendapatkan harga yang terbaik. Selain itu, orang Laos juga itu tidak suka dengan hal-hal yang terburu-buru. Hal ini terlihat dari pelayanan yang terkesan lebih lambat di toko atau restoran setempat ya. Jadi oleh karena itu penting untuk melatih kesabaran dan menikmati suasana santai ketika berinteraksi dengan penduduk Laos. Yang kelima, menghindari membeli obat-obatan yang terlarang dari penduduk setempat. Jadi saat mengunjungi Laos, mungkin Anda tertarik untuk mencoba pengalaman seperti yang dilakukan oleh penduduk lokal. Namun, Anda perlu berhati-hati
Karena salah satu bentuk penipuan wisata di Laos adalah penjualan obat-obatan terlarang. Jadi berhati-hatilah jika Anda ada yang menawarkan obat-obatan terlarang tanpa alasan yang jelas, terutama jika tawaran tersebut berasal dari pengemudi tuk-tuk atau wanita tuna susila. Wow. Yang keenam, menghormati privasi orang lain dan menghindari menyentuh anggota tubuh lain menggunakan kaki ya. Jadi tidak hanya di beberapa negara, bahkan seperti di negara kita di Indonesia. Jadi di Laos juga dan negara Asia Tenggara yang lainnya itu menganggap tidak sopan ya jika melangkahi atau menyentuh orang lain dengan kaki. Bahkan katanya kalau kita tidak sengaja menendang atau menyentuh dengan kaki, apalagi ke arah kepala itu jelas dianggap kasar. Jadi kalau misalnya tidak sengaja, segeralah minta maaf ya. Jadi selain itu, jangan menyentuh kepala orang lain walaupun itu hanya sebatas elusan halus. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakatnya bahwa kepala dianggap sebagai bagian tertinggi dan kaki sebagai bagian terendah dari tubuh kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga posisi kaki Anda dengan benar ya, dan tidak meletakkannya di atas meja. Nah, itu dia ya. Karena tidak semua negara mengangkat kaki di atas meja itu merupakan hal yang tabu. Oke, kemudian yang ketujuh yaitu menghindari penggunaan alas kaki di dalam rumah atau kuil. Jadi seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, mengenakan alas kaki di dalam rumah atau kuil itu dianggap tidak sopan, dan begitupun di Laos. Aturan ini juga berlaku di beberapa restoran atau toko tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menanyakan atau memperhatikan kebiasaan tuan rumah ya, atau pengunjung lainnya, agar tidak melakukan kesalahan ini. Oke, yang kedelapan, menghindari menyentuh barang milik orang lain tanpa izin. Jadi menyentuh barang orang lain itu tanpa izin dapat menjadi masalah serius saat mengunjungi Laos. Bahkan katanya ketika ada barang yang jatuh dan Anda hanya berniat membantu mengambil dan mengembalikannya, itu dianggap sebagai pelanggaran. Wow. Jadi masyarakat Laos mempercayai bahwa menyentuh barang orang lain secara spiritual itu dapat mengindikasikan sifat serakah. Oke, yang kesembilan, menghindari trekking tanpa guide atau pemandu. Jadi secara umum, Laos dianggap sebagai negara yang relatif aman dari kejahatan kriminal dan pencurian ya. Namun, perlu diketahui bahwa selain Laos adalah negara yang paling banyak dibom di dunia, Laos juga memiliki banyak ranjau darat yang masih aktif. Dan masih banyak ranjau yang tersembunyi di beberapa wilayah di Laos. Diperkirakan sekitar 260 juta bom dibuang di Laos antara tahun 1964 hingga 1973. Nah, dan katanya ribuan ranjau yang belum meledak masih tersebar dan setiap tahun dikabarkan menewaskan atau melukai lebih dari 100 orang. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak melakukan trekking tanpa bantuan pemandu yang berpengalaman di Laos. Nah, kalau Anda trekking sendiri, bahaya. Oke, yang ke-10, menghindari pembelian barang antik atau produk satwa liar. Jadi katanya, hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif telah menyebabkan perburuan ilegal hewan liar yang dahulu umum terjadi di Laos. Jadi mengambil gading, kulit binatang, atau produksi dari satwa liar di Laos adalah ilegal. Barang-barang tersebut akan disita dan Anda akan didenda. Selain itu, mengambil patung Buddha yang antik dari kuil itu juga dilarang. Dan kayaknya di semua negara ya. Pastinya kalau patung Buddha yang antik, apalagi dari kuil itu pastinya dilarang. Tapi katanya di Laos itu pada dulu ya, pencurian tersebut itu lumayan sering terjadi, sehingga merugikan warisan budaya. Untungnya, tradisi pengukiran kayu masih hidup di sana dan berkembang di Laos. Sehingga Anda dapat membeli karya seni kayu baru yang indah sebagai oleh-oleh dari Laos. Oke, yang ke-11, menghindari narkoba. Penggunaan narkoba di Laos adalah tindakan yang melanggar hukum. Karena alkohol bebas tersedia, maka biasanya selalu ada ajakan untuk minum bersama. Jadi pada situasi seperti itu, biasanya apabila mabuk, ada saja oknum yang pada akhirnya mengajak Anda untuk mengkonsumsi narkoba.
Penggunaan obat-obatan terlarang seperti marijuana dan opium itu sangat umum di beberapa tempat, jadi harap berhati-hati. Jika seseorang pengemudi tuk-tuk menawarkan Anda pelacur atau narkoba tanpa alasan yang jelas, pilihan teraman adalah menolaknya. Bahkan dikabarkan ada beberapa oknum dealer yang bekerja sama dengan oknum polisi dan akan melaporkan pelanggaran mereka yang bertujuan mendapatkan kasus dan pastinya uang tebusan dan sejenisnya. Ya, saya pernah dengar juga di negara kita ya seperti itu. Tapi itu oknum. Yang ke-12, berpikir dengan bijak sebelum mengendarai motor. Motor adalah moda transportasi yang populer di Laos, tetapi risikonya ditanggung sendiri. Jadi menurut sumber yang kami kutip, bahwa belum ada pusat trauma di negara Laos. Sehingga jika Anda mengalami kecelakaan, Anda harus melintasi perbatasan ke Thailand untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi dikatakan bahwa terkadang ada beberapa pengemudi yang mabuk di Laos di malam hari. Dan tentu saja itu menjadikan sangat berbahayanya mengendarai kendaraan ya, utamanya motor di malam hari. Bahkan banyak orang, termasuk anak-anak, mengendarai motor tanpa memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Jadi jika Anda mengendarai motor di jalan raya, lakukan dengan hati-hati, sadari risikonya, dan periksa sepeda motor secara teliti sebelum memulai perjalanan. Itulah hal tabu dalam kehidupan masyarakat Laos. Dan kami yakin masih ada hal tabu lainnya yang bisa Anda tulis di kolom komentar. Silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video hal tabu lainnya. Dan terima kasih telah menonton video kami dan kita ketemu di hal tabu nih lainnya.